Shalom, pemirsa yang berkati Tuhan, bertemu kembali dalam seri pelajaran Sekolah Sabat. Sebelum kita mendengarkan Sekolah Sabat kita, mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami di surga, pada saat ini kami kembali kepadamu ya Bapa. Kami pada saat ini akan mendengarkan firman Sekolah Sabat. Kiranya Engkau membimbing kami ya Bapa. Dalam putramu Yesus Kristus Juru Selamat kami berdoa. Amin. Sekolah Sabat kita pada hari Kamis 1 Mei 2025 berjudul Bernubuat Lagi. Umat sisa lahir di dunia baru, tepatnya di mana mereka yang mencari kebebasan beragama telah melarikan diri selama abad ke-17 dan ke-18. Mengingat hambatan agama dan politik yang sudah berlangsung lama yang ada di tempat lain, diragukan bahwa peluncuran gerakan ini akan secepat atau sekuat itu di beberapa lokasi lain, seperti di Tanah Baru yang menjadi Amerika Serikat. Bacalah Wahyu 10 ayat 1-11 yang menggambarkan lahirnya pergerakan tersebut. Carilah beberapa unsur yang telah kita pelajari seperti bangsa-bangsa bumi dan laut. Menerapkan kehati-hatian yang tepat agar Anda tidak terlalu banyak memasukkan hal ke bagian ini. Wawasan potensial apakah yang dapat Anda temukan di catatan ini? Malaikat itu berseru dengan suara nyaring. Seperti yang dilakukan oleh 3 malaikat di Wahyu 14 dan malaikat di Wahyu 18. Ini adalah momen yang mendesak dalam sejarah ketika pekerjaan umat sisa ditujukan kepada banyak bangsa dan kaum dan bahasa dan raja. Itu terdapat pada Wahyu 10 ayat 11. Malaikat itu memegang sebuah buku kecil. Kemungkinan besar kitab Daniel. Jika kita lihat dalam Daniel 12 ayat 4. Yang terbuka untuk pertama kalinya setelah berbagai generasi. Satu kakinya berada di laut dan kaki yang lain di bumi. Ini mungkin juga merujuk pada gagasan bahwa kabaran ini adalah untuk semua bangsa. Mereka yang tinggal di bumi dan mereka yang tinggal di laut atau kekafiran. Dunia pada akhirnya akan diterangi dengan kemuliaan Allah. Dan perkabaran terakhir dari Wahyu 14 dibawa kepada semua orang. Sama dengan Israel, tugas bagi kita sebagai gereja adalah untuk memberikan Injil di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya pada Matius 24 ayat 14. Tuhan sedang mendorong sejarah manusia menuju kesimpulan besarnya. Akhir dari kerajaan manusia dan pelantikan permanen dari Kristus. Bacalah Daniel 2 ayat 34, 35, 44, dan 45. Alkitab membuatnya sangat jelas tanpa ambiguitas apapun bahwa semua kerajaan duniawi ini akan dimusnahkan tanpa jejak dan warisan buruk mereka yang tertinggal dan akan digantikan oleh kerajaan Allah yang kekal, di mana dosa, penderitaan, penyakit, kejahatan, dan kematian tidak akan pernah muncul lagi. Lihatlah betapa akuratnya nubuatan-nubuatan dari Daniel 2 dan 7. Membuatkan kebangkitan dari kejatuhan semua kerajaan duniawi ini. Mengapakah akuratan itu luar biasa jika Anda memikirkan ketika kitab Daniel ditulis. Membantu kita mempercayainya pada janji kerajaan yang terakhir dan kekal. Tuhan memberkati. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Allah Bapa kami di surga, pada saat ini Bapa kami sudah selesai mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman ini menjadi pembimbing kami ya Bapa, dan kiranya Roh Kudus-Mu selalu beserta kami ya Bapa, supaya kami tetap dapat berada pada jalan-Mu ya Bapa, dan tidak mengikuti bangsa-bangsa di akhir ya Bapa. Dan kiranya Engkau memberkati pemirsa yang sudah menonton, supaya mereka dapat melakukan segala aktivitas dan pekerjaan mereka dengan baik Bapa, dalam hal sakit ataupun dalam hal kesehatan mereka, supaya mereka diberkati dan cepat sembuh dalam segala penyakit. Karena kami tahu bahwa semakin kami sehat, semakin kami juga menyembah kepadamu ya Bapa. Inilah doa kami ya Bapa, dalam putra-Mu Yesus Kristus Juru Selamat kami berdoa. Amin.